Nah, selain itu sebenarnya mempelajari circular flow kalau kalian belajar ekonomi itu menurutku sangat penting karena konsep ini nanti akan tetap dipakai untuk mempelajari makroekonomi juga gitu. Oke. Nah, untuk memahami konsepnya, misal di sini anggap aja hanya ada satu company aja. Anggap aja company-nya itu misal perusahaan sarden kayak gitu. Perusahaan sarden. Terus di sini ada government, pemerintah. Terus di sini ada rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumennya ini misal ada si A. Si A ini misal punya bangunan nih, punya bangunan. Terus ada si B. Terus ada si C. Ada si D. Kayak gitu. Nah, jadi yang bagian luas sini nanti dia jadi apa aja? Nanti dulu di sini itu RTK. Oke, di sini ada RTK. Ada RTK, terus di sini ada perusahaan sarden. Di tengah ada pemerintah. Nah, oke. Jadi misalnya di suatu daerah itu hanya ada satu perusahaan kayak gitu. Misal perusahaan sarden. Terus di situ ada pemerintahnya, di sini ada masyarakatnya. Ada si A, si B, si C sama si D. Nah, misalnya yang punya inisiatif untuk diriin perusahaan sarden ini si D. Berarti ini kan tadi faktor produksi berupa kewirausahaan. Nah, nanti dia kesini bikin perusahaan sarden ini. Nah, untuk bikin perusahaan sarden itu kan pasti butuh tenaga kerja kayak gitu. Nah, misal si B yang jadi tenaga kerjanya. Oke. Nah, ternyata si D ini ketika dia mau diriin perusahaan, modalnya itu masih kurang. Nah, misalnya yang mau nyediain modal itu si C. Kayak gitu. Misalnya. Nah, berarti nanti faktor produksi ini masuk ke perusahaan sarden. Lingkarannya kayak gini. Masuk ke sini. Oke. Dan misalnya si D ini nggak punya bangunan buat pabriknya kayak gitu, makanya dia kan harus nyewa. Nah, dia nyewanya di si A. Jadi yang menyediakan bangunan si A, yang kerja, tenaga kerjanya yang menyediakan si B, terus modalnya yang ngasih itu si C, yang ngasih tambahan modal. Nah, si D itu pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, jadi di sini ini faktor produksi kayak gitu. Yang tadi atau kita sebut sebagai household tadi. Household atau sering disebut rumah tangga konsumen. Household. RTK. Nah, jadi faktor produksinya masuk ke perusahaan sarden karena perusahaan sarden gunain faktor-faktor produksi ini, nanti makanya dia harus membayar balas jasa. Tak taruh di bawah. Bukan di bawah. Di dalamnya masuk di sini. Sorry kalau nggak lurus. Nah, yang panah luar tadi itu aliran faktor produksi. Nah, yang aliran dalam itu aliran balas jasa. Nah, balas jasanya berupa apa aja? Kalau bangunan ini kan tadi si A menyediakan bangunan disewa sama perusahaan sarden, berarti nanti pendapatannya dari si A itu berupa sewa atau rent. Terus selanjutnya si B karena udah bekerja di perusahaan sarden, lewat sini alirannya, berarti nanti dia akan bakal dapat balas jasa berupa gaji atau upah. Kayak gitu. Nah, yang nanamin modal di perusahaan sarden ini nanti dia akan dapat balas jasanya. Nah, ini sebenarnya tergantung bentuk perusahaan sardennya ini nanti apa. Kayak gitu. Nah, kalau secara umum anggapannya kan si C ini kan minjemin duit ke perusahaan sarden. Nah, balas jasa per bulannya itu berupa bunga. Interest. Oke. Dan si D sebagai pemilik perusahaan
itu penghasilannya atau balas jasanya dari kegiatan usahanya dia itu berupa profit. Nah, jadi kalau di aliran faktor produksi itu seperti ini, gitu. Nah, karena si perusahaan sarden tadi udah punya faktor produksi, udah punya semua faktor produksi yang dibutuhin, makanya kan dia bisa ngasilin barang, gitu. Nah, nanti barangnya dijual di pasar output tadi. Makanya, nah ini masuk, ini berupa barang atau jasa. Barang atau jasa. Nah, dijual di RTK kayak gitu. Jadi si A, si B, si C, si D ini gunain sardennya juga misalnya. Nah, ini nanti berarti karena dia udah gunain produknya perusahaan sarden ini, makanya dia harus bayar juga, balas jasanya berupa uang kayak gitu. Nah, makanya kalau kita mempelajari ekonomi, kalau perekonomian tidak muter, itu nanti akan mengakibatkan kayak contohnya inflasi atau deflasi. Nah, misalnya kayak gini, inflasi itu kan ketika harga barang naik. Kenapa harga barangnya naik? Misal ini langka. Nah, yang ngakibatin langka apa? Misalnya nih, ada satu barang aja ya, kita anggapnya supaya lebih mudah untuk memahami. Misalnya sarden aja, sarden ini kebutuhan pokoknya semua orang. Nah, kalau misal produksinya sarden turun, berarti kan harga barang atau jasa di sini kan akan mahal. Kira-kira apa yang mengakibatkan produksi sardennya turun? Nah, itu bisa disebabkan oleh faktor produksi di sini. Misalnya, modalnya turun kayak gitu. Kalau modalnya turun, otomatis produksi yang dihasilkan kan juga turun juga kan. Terus misal biaya produksinya naik. Nah, kenapa biaya produksinya bisa naik? Bisa disebabkan oleh ini, bangunan atau tenaga kerjanya itu biayanya mahal kayak gitu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi harga barang juga. Seperti itu. Nah, misalnya ketika bahan bakunya, di sini kurang bahan baku ya. Misal di sini ketambahan bahan baku. Nah, misal karena terjadi bencana, bahan baku untuk ngasilin sarden berkurang. Misal ikannya berkurang di laut kayak gitu. Otomatis kan harga ikan kan akan mahal. Nah, kalau harga ikan akan mahal, nanti kebutuhannya RTK nggak akan terpenuhi. Nah, perannya pemerintah di sini apa? Nah, perannya pemerintah itu bisa ngasih subsidi ke perusahaan sarden. Jadi kalau misalnya harusnya harganya misal 30, terus pemerintah ngasih subsidi 5.000 per kalengnya. Nah, nanti kan harganya akan terjangkau. Jadi si RTK bisa memenuhi kebutuhan. Nah, di situ perannya pemerintah. Tadi kan yang masuk tax, yang di sini bisa subsidi. Sama aja, sama kayak pelayanan pabrik tadi. Sama tax, di sini subsidi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa harusnya pemerintah itu supaya produk yang dihasilkan, perusahaan yang ada di suatu negara itu tambah berkembang, harusnya pemerintah mendorong tingkat investasi. Karena misal di sini kita fokus ke yang bagian modal dulu. Sekarang kita ganti perusahaannya misal banyak. Kalau semakin banyak orang yang ngasih modal ke suatu perusahaan kayak gitu, produk yang dihasilkan kan akan bertambah. Kalau produk yang dihasilkan akan bertambah, otomatis tenaga kerja yang dipekerjakan itu akan naik. Nah, nanti bisa mengurangi pengangguran kayak gitu. Nah, itu tadi penjelasan banyak, nggak sedikit terkait circular flow of economic activity. Harapannya teman-teman, terutama yang mau lanjut kuliah ekonomi atau yang mau ikut OSN, benar-benar dipelajari, dipahamin, jangan dihafal kayak gitu. Karena ini tuh kayak sebagai pondasi untuk mempelajari materi-materi ekonomi yang lain kayak gitu. Dan misalnya ada pertanyaan atau ada yang dibingungin di part yang mana, boleh tanya di komen. Semoga videonya bermanfaat untuk membantu kalian memahami materi ekonomi, baik untuk yang mau prepare OLIM atau yang sedang kuliah. Thank you semua. Jangan lupa di like, di komen, boleh dikasih kritik dan saran. Thank you.